Oke, bayar cicil pinjol atau mungkin ya tidak sesuai dengan tagihan malah menjadi DPO, daftar pencarian orang oleh polisi ya. Jadi mending galbeng nggak sih daripada menjadi DPO? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait ya isu-isu rumor-rumor serta resiko dan solusi masalah pinjaman online. Nah ini ada cukup menarik ya, ada pembahasan cukup menarik. Kemarin ada yang beberapa yang nanya di kolom komentar terkait masalah kayak gini, dapat ancaman lah dan lain sebagainya, dapat isu-isu miring lah, intinya seperti itu. Bahwa ya lu mending galbe aja daripada lu nggak bisa bayar full, lu bayarnya cicil, tapi ujung-ujungnya lu malah jadi DPO. Nah ini entah rumornya beredar dari siapa, entah oknum DC mana yang menyebarkan hal ini, tapi saya yakinkan itu nggak benar ya. Masalah pinjol itu masalah perdata sekali lagi teman-teman, bukan masalah pidana. Kalau sampai jadi DPO kepolisian, ya kalian bikin kriminal apa gitu kan? Teman-teman kan nggak ngelakuin kriminal apapun gitu loh. Kenapa teman-teman harus takut jadi DPO? Dan ini nggak masuk akal. Nah ini memang sesuatu yang memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum DC ya. Kenapa? Karena ya mereka itu mengincar rasa kecemasan dan rasa takut dari teman-teman yang gagal bayar. Jadi lebih gampang gitu loh masukin ancaman-ancaman, masukin sesuatu bujukan yang mana tujuannya untuk nge-brainwash kalian, yang mana tujuannya untuk menggiring opini kalian untuk ke arah yang mungkin lebih menyesatkan lagi. Hal-hal seperti itulah yang ditujukan sebenarnya. Nah, kembali lagi ya. Terus apakah kita mending galbay atau mending cicil-cicil aja? Tergantung teman-teman, tergantung. Ini beneran tergantung. Kenapa? Karena gini loh, ketika kita tidak membayar lunas dan ketika kita menyicil utang kita, itu jangan salah, ada beberapa versi juga di dalamnya tentang cara pembayarannya. Ya kalian cuma asal masukin uang, nanti uangnya akan memotong hutang kalian. Atau nih ya, atau kalian diberikan fasilitas untuk cicilan lagi nih untuk tagihannya. Nah hal ini tentu saja berbeda nih pandangannya. Yang satu ya intinya kalian takut untuk DC datang. Kalian takut yang penting ada terlihat rasa kayak ada itikat baik untuk membayar dengan membayar cicil sebagian. Atau yang satu ya memang kalian dikasih fasilitas gitu loh dan kalian harus bayar dan harus kena bunga lagi dan akan dianggap pinjaman lagi gitu loh di cicilan kalian itu. Nah ini yang harus jadi pinjaman lagi ini saya nggak menyarankan karena utang teman-teman akan semakin besar. Nah bagaimana nih yang kita asal bayar sendiri nih setidaknya biar dinilai kita ada itikat baik dan DC tidak jadi kayak datang ke rumah kita. Nah itu salah besar juga menurut saya. Kenapa? Karena kalau dengan alasan DC nggak bakal datang ke rumah, salah. Karena DC itu berdasarkan kalian sudah bayar atau enggak, kalian nunggak atau enggak. Bukan kalian sudah bayar sebagian, sudah ada pembayar, enggak kayak gitu teman-teman. Karena data yang mereka terima itu kadang enggak real time gitu loh. Makanya kan ada istilah, udah bayar tapi DC tetap datang. Nah DC-nya tapi ya pulang lagi karena kalian sudah menunjukkan bukti bayarnya juga gitu loh. Cuman kalau ini kan tetap belum lunas gitu loh ya. Jadi tergantung apanya nih tadi nih. Kenapa kok boleh bagus boleh enggak gini. Tergantung bagaimana kalian bisa menemukan atau tahu jadwal kalian bakal bisa melunasinya. Katakanlah seperti ini. Ya mungkin amit-amit ya bulan ini perusahaan kalian lagi kacau nih, uang belum cair gitu ya. Misal komisi atau bonus belum cair. Nah kalian harusnya dengan bonus itu bisa membayar utang kalian. Tapi ya karena ditunda, nah oke lah kita tahu dan kita bisa memastikan bulan depan bonus itu pasti cair. Boleh kalian bayar cicil dulu. Boleh kalian setidaknya mengurangi nilai hutang. Boleh, nggak masalah. Karena tahu bulan depan udah pasti kalian akan bayar. Nah kalau teman-teman tidak tahu kapan bisa bayarnya, dengan kalian mencicil kayak gitu, itu otomatis ya uang kalian akan nggak berasa kebayar, akan tergerus bunganya. Ya, apalagi ujung-ujungnya sampai bunga maksimal mentok. Nah ini akan sia-sia yang kalian bayarkan tadi itu. Nggak berasa teman-teman ya. Nah, apa yang terbaik? Yang terbaik sebenarnya kalau kalian bener-bener yang gak punya uang untuk membayar sama sekali dan gak ngerti kapan harus bayar, ya digalbay dulu, tapi uang kalian disisihkan, ditabung. Kita bisa berjuang untuk bisa mendapatkan keringanan nantinya, bisa berjuang untuk mendapatkan penghapusan bunga atau denda. Ketika sudah lama utangnya, ketika sudah setahun 2 tahun, tapi teman-teman harus niat untuk benar-benar bisa menabung menyisihkan sedikit uang untuk membayar suatu saat nanti. Yang namanya niat baik pasti hasilnya baik
Ya niatkan aja untuk kalian agar bisa lepas dari jeratan hutang pinjol. Teman-teman bisa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong, meminta petunjuk biar semua masalah pinjolnya beres dan biar dimudahkan menabungnya dan dilancarkan jalan untuk membayarnya nanti. Itu penting, tapi nggak usah ngoyo, nggak usah terus-terus bersikeras untuk segera mendapatkan uangnya dengan berbagai macam cara. Karena ujung-ujungnya kalian akan digiring untuk gali lubang dan tutup lubang. Ya, itu dia. Kalau kalian tahu kira-kira kapan bayarnya dan untuk hitungan dendanya kalian rasa, wah ini kalau saya bayar sekarang hitungan dendanya nanti masih aman dan nggak bakal sia-sia, ya silahkan dicicil bayarnya. Tapi kalau kalian utang saya ini udah pasti mentok di 100% karena saya belum tentu nih 2 bulan lagi, 3 bulan lagi bisa bayar. Nah itu mungkin ditahan dulu aja, ditabung dulu aja, di hold dulu aja uangnya. Siapa tahu di tengah-tengah jalan ada negosiasi yang kalian akan ditawarkan untuk pelunasan. Kalau kalian bisa bayar utang pokok kalian, kan lumayan. Uang kalian kebetulan ngumpul nih buat utang pokok. Bisa segera dilunasi beres tanpa harus bayar-bayar bunga. Memang ini tidak instan ya, ini tidak 100% berhasil. Tapi peluangnya di sana. Kembali lagi pertimbangkan, pikirkan lagi. Kapan kira-kira kalian bisa bayar? Itu adalah salah satu ujung tombak nanti yang akan menentukan jalan terbaik atau langkah terbaik kalian itu akan mengambil langkah yang mana. Bayar cicil kah? Atau bayarnya nanti aja ditabung dulu. Ya itu yang paling menentukan. Nah kalau kembali lagi bayar cicil akan menjadi DPO, nggak masuk akal. Itu ancaman belaka, itu hanyalah hoax yang dibikin. Yang jelas nggak usah dipercaya dan nggak usah dibikin takut. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.